Apa sih kehidupan sedentari itu? Nah, kegiatan sedentari itu ada serangkaian kegiatan yang dilakukan di luar jam tidur yang tidak menghabiskan banyak kalori ataupun energi. Nah, kebanyakan nih kegiatan sedentari ini dilakukan pada remaja-remaja, khususnya pada masa pandemi. Nah, loh, kenapa bisa demikian? Karena pada masa pandemi ini banyak keterbatasan, khususnya pada kehidupan sosial, kegiatan belajar mengajar di sekolah, ataupun bermain. Nah, kebanyakan remaja memilih untuk berdiam diri dalam rumah. Sebenarnya tidak masalah untuk berdiam diri dalam rumah karena menghindari yang adanya namanya virus. Tetapi yang salah adalah pilihan kegiatan di dalam rumahnya. Seperti contoh, kebanyakan remaja sekarang hanya memilih untuk bermain game berjam-jam dari pagi sampai sore sambil rebahan. Aduh, atau contoh lainnya, menonton TV atau menonton Netflix berjam-jam depan laptop, mata sampai rusak atau lupa makan. Itu termasuk juga kegiatan sedentari. Ada juga nih kegiatan positif, tetapi bisa jadi kehidupan sedentari, khususnya belajar mengajar secara online. Kita nih sebagai pelajar hanya duduk, berdiam diri di depan laptop, berjam-jam dari pagi sampai sore, itu sampai sakit pinggang kayaknya ya, kayak gitu. Itu juga termasuk dalam kehidupan sedentari. Nah, kehidupan sedentari ini kalau misalnya jangka panjang akan menimbulkan dampak-dampak negatif. Serem ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 memaksa kita untuk beraktivitas secara terbatas. Hal tersebut yang menyebabkan tingginya potensi remaja untuk mengalami sedentari. Contoh hal tersebut adalah seperti aktivitas kurang sehat seperti rebahan dan juga makan makanan tidak sehat. Aktivitas belajar di rumah menjadi pemicu dari sedentari juga, di mana belajar di rumah membuat waktu luang yang dimiliki remaja itu semakin banyak, sehingga waktu luang tersebut kebanyakan digunakan untuk rebahan maupun makan makanan tidak sehat. Sehingga hal tersebut menyebabkan remaja memiliki potensi yang sangat tinggi mengalami sedentari di kala pandemi COVID-19. Setelah mengetahui apa itu pengertian dan penyebab dari sedentari, sekarang ada 4 dampak dari gaya hidup sedentari. Yang pertama, tubuh akan sedikit membakar kalori karena sulit memecah gula dan lemak, sehingga menyebabkan berat badan akan meningkat. Yang kedua, tubuh akan kehilangan kekuatan dan massa daya otot karena tidak sering digunakan. Dan yang ketiga, adanya pengeroposan tulang karena tubuh kehilangan kandungan mineral. Terakhir, sistem kekebalan tubuh tidak akan berjalan dengan baik akibat dari sirkulasi darah yang buruk dan ketidakseimbangan hormon. Hal ini juga akan mengakibatkan peradangan pada tubuh. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan agar terhindar dari dampak negatif gaya hidup sedentari? Gampang. Pertama, mengurangi waktu sedentari seperti berjalan kaki, melakukan pekerjaan rumah, kemudian naik tangga, dan juga beranjak dari kursi setiap 20 menit sekali. Kedua, tidur secukupnya, tidak kurang maupun berlebihan, karena hal itu dapat membuat tubuh kita menjadi rileks, meredakan nyeri, kemudian dapat menurunkan risiko terjadinya cedera. Ketiga, mengatur pola makan yang lebih sehat seperti makan sayuran, buah-buahan, dan juga hindari makanan junk food terlalu sering, karena hal itu dapat berakibat pada tubuh kita, seperti diabetes atau penyakit-penyakit lainnya. Keempat, melakukan aktivitas fisik, seperti berolahraga, misalnya jogging, kemudian berlari, kemudian bersepeda ataupun berenang, dan dapat dilakukan dalam jangka waktu 150 menit dalam seminggu sesuai anjuran WHO. Kita sebagai remaja tentunya memiliki masa depan yang masih panjang. Banyak hal yang perlu kita lakukan untuk mencapai mimpi kita. Maka jangan sia-siakan masa depan kamu dengan hal-hal yang merugikan. Oleh karena itu, semangat untuk hidup sehat.